Baiklah semuanya, saya yakin kalian sudah menyadari penurunan di hampir setiap departemen pemerintah, kepolisian, rumah sakit, birokrasi, bahkan sesuatu yang sesederhana kebersihan di jalanan. Jika kalian menyadari itu, saya juga yakin kalian telah melihat penurunan dalam sistem peradilan Barat. Pikirkan, dulu Barat dikenal dengan supremasi hukumnya. Negara-negara lain dulu memandang sistem peradilan Barat dengan rasa iri dan berusaha menirunya. Tapi sekarang, sistem peradilan di seluruh Barat telah menjadi bahan lelucon. Ada kutipan yang sering dikaitkan dengan Winston Churchill selama masa Blitz. Dia ditanya, apakah Inggris masih merupakan negara yang berfungsi? Sebagai jawaban, dia bertanya, apakah pemerintahan kita berfungsi dengan baik? Seseorang di kerumunan berteriak, ya, mereka berfungsi. Lalu dia menjawab, maka Inggris adalah negara yang berfungsi. Bukankah itu luar biasa? Sebuah peradaban yang begitu menekankan sistem peradilan saat ini sudah tidak terlihat lagi. Saat ini, negara-negara lain mungkin melihat sistem peradilan Barat dan berkata, kami bisa menjadi apa saja kecuali seperti mereka. Dan itu bukan hanya Britania Raya. Britania Raya mungkin contoh terburuk di negara-negara Anglosfer, tapi keadaannya hampir sama di mana-mana. Izinkan saya memberikan beberapa contoh. Ini adalah Australia. Pendatang ini bukan orang Australia, merekam 150 wanita Australia di toilet. Tidak ada putusan bersalah karena hakim tidak ingin dia dideportasi. Dia diam-diam merekam wanita di dalam toilet dan kamar mandi. Barge Bauer Foucault tidak suka ketika kamera diarahkan kepadanya. Tuan Cowell, mengapa Anda mengintik wanita? Mahasiswa biomedis Universitas Melbourne yang berasal dari Vietnam itu berjalan keluar dari pengadilan dengan hukuman pembinaan di masyarakat. Video ini akan terlalu panjang, jadi saya akan singkat saja. Lihat yang satu ini. Saat menjatuhkan hukuman untuk kasus pemerkosaan yang mengerikan, seorang hakim Australia menggambarkan pemerkosa asal Sudan itu sebagai pemuda yang luar biasa dengan masa depan cerah. Inilah kualitas masyarakat kita sekarang, di mana pemuda luar biasa berkeliaran dan memperkosa wanita. Sekali lagi, ini bukan kasus yang terisolasi. Lihat yang satu ini. Hakim Mahkamah Agung New South Wales, Australia, Sarah Haggett, menyetujui permohonan pembebasan dengan jaminan pada hari Selasa untuk Muhammad Pili Bake, seorang pria berusia 49 tahun yang dituduh memperkosa seorang penumpang wanita di Ubernya. Seorang sopir Uber melakukan itu. Mari kita beralih ke leluhur budaya kita, Inggris Raya. Seorang pria Inggris dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena komentar di Facebook. Lucy Connolly dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu, seorang pencari suaka asal Afrika Utara yang datang ke Inggris dengan perahu dan melecehkan 2 wanita, tetapi lolos dari hukuman penjara setelah hakim diberitahu bahwa dia tidak memiliki teman di Inggris. Lihatlah hakim progresif ini, Hakim Tracy Lloyd Clark, yang menjatuhi hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan tentara Inggris karena komentar di Facebook tentang Southport. Hakim yang sama memberi pengampunan kepada seorang pedofil karena dia mengatakan penjara sudah terlalu penuh. Mungkin seharusnya Anda tidak memenjarakan orang hanya karena komentar di Facebook. Itu menunjukkan banyak tentang prioritas mereka. Saya meliput berita ini benar-benar terjadi. Saya rasa ini tidak terjadi di Inggris. Ini salah. Saya pikir ini terjadi di Swedia. Oh, lihat ini. Seorang migran asal Eritrea memperkosa seorang siswi dan dia lolos dari deportasi karena hakim mengatakan, dan saya kutip, pemerkosaan itu tidak berlangsung cukup lama. Ini adalah seorang gadis. Saya ingat pernah meliput berita itu. Dan ketika berita ini menjadi viral secara global, bukan hanya di Swedia, hakim tersebut justru semakin kukuh dengan keputusannya. Dia berkata, ya, itu tidak berlangsung cukup lama. Begitulah Swedia. Sekarang mari kita beralih ke Amerika, oke? Menurutku karena Amerika adalah satu-satunya negara yang waras saat ini, benci Trump sesuka hatimu, tapi dia membicarakan hal-hal yang masuk akal. Izinkan aku berbagi sesuatu denganmu. Apa yang terjadi di Amerika? Lihat hakim woke ini, Candace Pickett. Dia membebaskan Stephen Tyler Whitehead dengan jaminan setelah dia menembaki 40 hingga 50 remaja di sebuah pesta, membunuh pemandu sorak Alabama Kimber Mills dan melukai yang lainnya. Hakim woke. Mari kita lihat beberapa lagi. Saya tidak akan memutar videonya karena saya rasa ini akan terjadi. Ya, dia langsung memukulnya secara acak. Lihat, pria ini hanya berjalan melewati, wanita ini juga hanya berjalan melewati, tidak saling menatap, tidak mengatakan apa-apa, dan dia langsung menyikutnya hingga wanita itu pingsan.
Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pria ini sudah 21 kali ditangkap sebelumnya karena tuduhan penyerangan serupa. Kenapa dia masih bebas? Kenapa dia masih bebas? Inilah ideologi woke yang menyalahkan sistem, bahwa ini adalah kesalahan sistem sehingga orang-orang seperti ini melakukan kejahatan. Jika kita menunjukkan belas kasih kepada mereka, maka mereka tidak akan bertindak seperti ini. Jadi mari kita tunjukkan belas kasih kepada mereka. Dia sudah diberi belas kasih 21 kali. Dan banyak dari kasus-kasus ini berakhir dengan orang-orang ini membunuh seseorang. Oke? Lihat orang ini. Kemarahan nasional setelah seorang penjahat kambuhan dengan lebih dari 60 dakwaan. 60 dakwaan. Jadi dia pasti sudah ditangkap berkali-kali, puluhan kali. Kebanyakan dari kita menjalani seluruh hidup tanpa pernah ditangkap. Membunuh seorang berusia 21 tahun. Jadi dia punya 60 dakwaan dan akhirnya dia membunuh Marinir Amerika Serikat Daniel Montana. Jadi ini bukan hanya kejadian sekali saja. Saya tahu kadang-kadang orang bisa didakwa atas beberapa pelanggaran, tapi justru itu alasan lebih kuat untuk tidak membebaskannya. Tapi saya tidak tahu. Mari kita ambil perkiraan konservatif saja. Dia pasti sudah muncul setidaknya belasan kali di hadapan hakim yang berbeda. Belasan hakim. Tidak ada yang berpikir bahwa dia seharusnya dipenjara. Dan jelas, ada video yang menunjukkan dia berulah. Seorang pensiunan guru sekolah kulit putih berusia 92 tahun dijatuhkan ke tanah oleh seorang pria kulit hitam yang sudah ditangkap lebih dari 100 kali. Ini 60 dakwaan, ini 21. Yang ini sudah ditangkap lebih dari 100 kali. Dan dia masih bebas. Ini tidak pernah berakhir. Bryce Rhodes membunuh seorang ibu dari 3 anak, lalu menyeringai dan melemparkan ciuman di pengadilan. Tersangka tersebut sudah ditangkap 39 kali dan punya 25 catatan kejahatan berat, namun tetap dibebaskan hingga membunuh lagi. Para hakim ini membebaskan binatang-binatang itu, dan orang-orang biasa menjadi korban mereka. Lihat ini, lihat apa yang mereka khawatirkan. Berhenti menggunakan kata ganti transgender dalam kasus kejahatan seksual. Jadi mereka ingin memaksakan kata ganti mereka pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan, jangan bicarakan soal kata ganti mereka. Coba jelaskan supaya masuk akal. Lihat yang satu ini terjadi di Italia. Keluarga Italia meledak marah setelah migran ilegal Nigeria Halidi Grota hanya mendapat hukuman 12 tahun karena membunuh ayah mereka. Hanya 12 tahun dia akan bebas dalam 5 atau 6 tahun. Hakim memotong hukuman dengan alasan stres mental akibat perjalanan dengan perahu. Daftarnya masih panjang. Saya rasa Anda sudah mengerti maksudnya. Jadi, alasan saya memutuskan untuk membuat video tentang itu adalah karena Gubernur DeSantis mengatakan sesuatu. Mari kita dengarkan. Saya menghargai legislatif karena telah mengesahkan ini. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman saya di Dewan Perwakilan Rakyat Florida, saya rasa apa yang kalian lakukan belum cukup. Kalian punya kekuatan dan jumlah yang cukup di dewan kalian untuk memakzulkan hakim ini, Tiffany Baker. Sampai kalian mulai meminta pertanggungjawaban para hakim ini, mereka akan terus mencari cara untuk menguntungkan para pelaku kriminal. Ini benar-benar keterlaluan. Ini seharusnya keputusan yang mudah untuk memastikan orang ini dipenjara. Dan hakim ini menolak melakukannya, padahal sudah tahu risikonya. Dan hasilnya jelas-jelas menjadi sebuah tragedi. Jadi, Konstitusi Florida memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan pemakzulan terhadap seorang hakim sirkuit dengan mayoritas 2/3 suara. Kau tahu, terakhir kali aku cek, kita punya jauh lebih dari 2/3 anggota Partai Republik. Sejujurnya, aku pikir beberapa Demokrat juga akan memilih untuk memaksulkan, mengingat apa yang terjadi dalam kasus ini. Jelas dia sedang membicarakan hakim ini yang membebaskan seorang pemerkosa anak yang sudah diketahui berbahaya bagi masyarakat. Saat bebas dengan jaminan, para pemerkosa itu menyiksa dan membunuh seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Gadis kecil itu masih punya seluruh hidup di depannya. Dan dia dikorbankan di altar ideologi para hakim-hakim woke ini. Izinkan saya berbagi lagi. Lihat pria ini. Bagaimana itu bisa disebut keadilan untuk siapapun? Siapa yang sebenarnya kalian lindungi? Saya tidak akan memutar video ini untuk kalian.
Pria ini, Dadabian Fortenberry dari Charlotte, North Carolina, dia sudah ditangkap 56 kali dengan lebih dari 150 dakwaan, termasuk karena menyerang perempuan. Dan di video ini, ini adalah entah pacarnya atau siapa. Dia memukulnya dengan kepalan tangan. Saya tidak akan memutar videonya untuk kalian. Tapi lihat ini. Lihat semua foto tahanannya. Lihat semua foto tahanannya. Lihat itu. Dia sudah ditangkap lebih dari 56 kali. Bayangkan kamu ditangkap sebanyak itu, oke? Jadi izinkan saya menceritakan ide saya ketika pertama kali datang ke Australia. Dan saya melihat, oke, jadi tujuan sistem peradilan barat adalah untuk merehabilitasi, bukan untuk membalas dendam. Jelas, ini adalah ide yang lebih baru di awal tahun 2000-an, oke. Jadi jika seseorang melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, misalnya pembunuhan tanpa sengaja atau semacamnya, Anda memberi mereka hukuman 10-15 tahun, memberi mereka kesempatan untuk direhabilitasi, dan kemudian melihat apakah mereka bisa berubah setelah keluar. Oke, satu kesempatan. Oke, mungkin. Tapi bukan hukuman ringan. 10-15 tahun untuk pembunuhan tanpa sengaja. Untuk pembunuhan, tetap saja, maaf, nasib buruk. Kamu harus keluar saat sudah tua jika memang bisa keluar. Tapi kalau kamu mengulangi pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak, itu saja, kamu selesai. Kamu jelas-jelas sudah menunjukkan bahwa kamu tidak mampu direhabilitasi. Tapi coba katakan, di dunia mana orang-orang ini berpikir bahwa seseorang bisa memukuli seorang wanita 56 kali dalam 56 kejadian berbeda, dan kamu masih terus membebaskan mereka. Pada titik ini, kamu benar-benar hanya menunggu orang ini membunuh seseorang. Lihat ini, berita ini baru saja keluar. Seorang influencer TikTok aborigin sayap kiri ekstrim telah dipenjara hanya 6 bulan karena materi kekerasan seksual terhadap anak yang paling paruk oleh seorang hakim Queensland yang mengatakan kepadanya, jangan khawatir, kejahatanmu tidak mendefinisikan dirimu. Jika karakterku tidak mendefinisikanku, lalu apa yang mendefinisikan? Ini adalah cerita mengganggu lainnya. Ini terjadi di Prancis. Lihat, setiap negara barat. Seorang gadis berusia 12 tahun di Prancis terbangun dalam keadaan berlumuran darah setelah diperkosa secara beramai-ramai oleh 2 pria dewasa di sebuah Airbnb. Saya menduga mereka sudah pasti bukan orang Prancis. Ya, kemungkinan 90% mereka bukan orang Prancis. Kita ikuti saja. Seorang hakim baru saja membebaskan mereka tanpa perintah larangan mendekat, tanpa pembatasan kontak yang diawasi. Tidak ada apa-apa. Cukup bebaskan mereka dengan jaminan. Dia belum dibebaskan dari tuduhan. Saat sidang, anak itu pingsan di kantor pengacaranya setelah mendengar para pria itu akan dibebaskan. Ya Tuhan, aku tidak tahu. Hatiku terasa hancur saat aku memikirkan apa yang harus dialami orang-orang ini. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan ini? Ketidakadilan terbesar dalam sistem peradilan. Sebenarnya tidak, bukan ketidakadilan terbesar dalam sistem peradilan. Ini adalah yang paling menonjol. Ingat gadis Ukraina ini, Irina Zarutska? Dan ketika Trump berkata, berdirilah untuk Irina, tidak ada satupun Demokrat yang berdiri. Kami merasa terhormat malam ini ditemani oleh seorang wanita yang telah melalui penderitaan luar biasa, Anya Zaretska. Pada tahun 2022, dia dan putrinya yang cantik, sangat cantik, sungguh wanita muda yang menawan. Irina melarikan diri dari Ukraina yang dilanda perang untuk tinggal bersama kerabatnya di dekat Charlotte, North Carolina. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Charlotte? Musim panas lalu, Irina yang berusia 23 tahun sedang naik kereta pulang ke rumah. Ketika seorang monster gila yang sudah lebih dari selusin kali ditangkap dan dibebaskan tanpa harus membayar uang jaminan, tiba-tiba berdiri dan dengan kejam mengayunkan pisau ke leher dan tubuhnya. Tak seorang pun akan pernah lupa bahwa ada orang-orang di dalam kereta itu. Tak seorang pun akan pernah lupa ekspresi ketakutan di wajah Irina saat dia menatap penyerangnya di detik-detik terakhir hidupnya. Dia meninggal seketika. Dia telah melarikan diri dari perang yang brutal hanya untuk dibunuh oleh seorang penjahat kelas kakap yang dibebaskan untuk membunuh di Amerika, masuk melalui perbatasan yang terbuka. Nyonya Zaretska
Malam ini saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan memastikan keadilan untuk putri Anda yang luar biasa, Irina. Bagaimana mungkin Anda tidak berdiri? Bagaimana mungkin Anda tidak berdiri? Ibunya duduk di sana sebagai tamu. Dan monster itu juga sedang bebas dengan jaminan. Dia juga sudah pernah ditangkap sekitar entahlah 50-60 kali. Tapi tebak apa? Sekarang dia bahkan tidak bisa diadili. Dalam permohonan yang diajukan oleh pengacara Brown yang ditunjuk negara, dia menyatakan bahwa sidang penentuan kecakapan mental yang diwajibkan pengadilan tidak dapat dilakukan selama terdakwa pembunuh berada dalam tahanan federal. Dan pengadilan juga tidak dapat memerintahkan pemulihan kapasitasnya. Brown telah berada dalam tahanan federal di Chicago sejak grand jury mendakwanya pada 22 Oktober atas kekerasan terhadap operator kereta api dan sistem transportasi massal yang menyebabkan kematian Irina. Dia telah diperintahkan untuk menjalani evaluasi psikiatri sesuai dengan kasus federalnya. Tetapi dokumen pengadilan yang dilihat oleh media bulan lalu menunjukkan bahwa evaluasi tersebut belum selesai dan masa evaluasi telah diperpanjang. Jadi, dia bahkan belum bisa diadili. Jadi itu berarti bebaskan dia. Biarkan dia membunuh orang lain. Seseorang berkata, saya menunggu hari ketika para hakim ini menjadi korban mereka. Tapi seberapa besar kemungkinan itu? Berapa banyak orang yang menjadi hakim? Dan dari jumlah itu, berapa banyak orang yang woke? Sebenarnya hampir setiap hakim adalah hakim woke. Seberapa besar kemungkinan bertemu dengan seorang hakim? Hampir tidak ada. Seberapa besar kemungkinan bertemu dengan orang yang tidak bersalah? Pihak yang tidak bersalah, seperti kamu dan aku? Besar. Orang yang tidak bersalah, banyak. Apa kata pepatah? Belas kasihan kepada penjahat adalah kekejaman terhadap korban. Jadi saya benar-benar berharap kita bisa mengesahkan undang-undang baru. Maksulkan saja beberapa hakim ini. Itu saja. Maksulkan saja beberapa. Ini perlu terjadi di setiap negara barat.